Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imal Marsa Sabila Kirana, NIM 22520056. Mata kuliah Perbandingan Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sosial di Indonesia dan di negara Jepang. Dalam perbandingannya memiliki beberapa aspek sosial. Yang pertama, tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran di Indonesia yang sangat tinggi dipengaruhi oleh budaya, banyak anak, banyak rezeki, usia menikah muda, dan peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dalam tingkat kelahiran di Jepang yang sangat rendah dikarenakan fenomena Soshika yang disebabkan oleh penundaan pernikahan, wanita bekerja, dan gaya hidup modern yang menekankan kelahiran anak. Yang kedua, budaya kerja dan peran gender. Yang di Indonesia, peran masih didorong untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, meskipun pola pikir ini mulai berubah. Sedangkan di Jepang, wanita semakin banyak bekerja, namun kondisi kerja sulit, menyebabkan penundaan pernikahan dan kelahiran. Yang ketiga, budaya antri dan disiplin sosial. Yang di Indonesia, masih banyak yang belum terbiasa mengantri di tempat umum karena kurangnya pendidikan sosial dalam keluarga. Di Jepang, budaya antri dan disiplin sosial sangat disiplin. Budaya antri sudah diajarkan sejak kecil dan menjadi kebiasaan umum. Yang keempat, komunikasi sosial. Yang di Indonesia lebih ekspresif, blak-blakan, dan menggunakan bahasa informal yang lebih terbuka. Di Jepang, komunikasi cenderung tidak langsung, sopan, dan menghindari konfrontasi. Dalam komunikasinya lebih cenderung tidak langsung dan lebih sopan. Yang terakhir, budaya waktu. Yang di Indonesia, konsep waktu lebih fleksibel, keterlambatan tidak selalu dianggap masalah besar. Sedangkan di Jepang sangat menghargai ketepatan waktu, keterlambatan dianggap tidak sopan. Dalam teori yang digunakan, budaya sebagai kristalisasi nilai dan pola hidup yang dianut komunitas menjadi dasar untuk memahami perbedaan perilaku sosial antara kedua negara. Sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat membentuk norma dan kebiasaan seperti kedisiplinan, cara berkomunikasi, dan peran gender. Fenomena Soshika di Jepang atau penurunan angka kelahiran dipahami melalui teori perubahan sosial, di mana modernisasi dan industrialisasi mengubah struktur keluarga dan peran perempuan, yang berdampak pada penundaan pernikahan dan kelahiran anak. Peran perempuan yang berbeda di kedua negara memengaruhi pola reproduksi sosial dan struktur keluarga. Di Jepang, wanita banyak yang bekerja dengan kondisi kerja yang ketat, sedangkan di Indonesia, peran tradisional wanita sebagai ibu rumah tangga masih dominan meskipun mulai berubah. Selanjutnya, meski sama-sama berada di Asia, menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek sosial. Nilai dan norma budaya di Indonesia menekankan gotong royong, musyawarah, hierarki, penghormatan kepada yang lebih tua, serta pengaruh agama
dan adat yang lebih kuat. Sementara itu di Jepang menjunjung tinggi wa atau dengan tulisan WA yang harmoni kelompok, tateme atau opini publik, kesopanan dan konformitas. Dalam hal struktur keluarga dan peran gender, Indonesia lebih cenderung memiliki keluarga kolektif dengan peran gender yang lebih terbagi secara tradisional, meskipun ada pergeseran. Jepang mengalami pergeseran ke keluarga nuklir dengan peran gender yang lebih terdefinisi, namun menghadapi tantangan tingkat kelahiran rendah. Pendidikan di Indonesia berjenjang dengan tantangan aksesibilitas dan kualitas, serta penekanan pada pendidikan agama. Sedangkan di Jepang, sistem pendidikan sangat kompetitif dengan fokus pada disiplin, kerja keras, dan ujian masuk yang menentukan. Dalam dunia pekerjaan dan etos kerja di Indonesia memiliki keragaman sektor dengan tantangan upah dan kondisi kerja, serta pentingnya hubungan personal. Jepang dikenal dengan dedikasi tinggi, loyalitas perusahaan, sistem karyawan tetap dan kontrak, serta senioritas. Interaksi sosial dan komunitas di Indonesia cenderung tidak langsung, mengutamakan harmoni dan kaya akan bahasa tubuh serta konteks. Jepang memiliki komunitas yang seringkali implisit, menghargai keheningan dan menggunakan bahasa yang berbeda berdasarkan status dalam dan hubungan. Kedua negara menghadapi perubahan sosial dan tantangan masa kini. Indonesia berkutat dengan dampak globalisasi, urbanisasi, ketimpangan sosial, korupsi, dan pengelolaan keragaman budaya. Sedang di Jepang menghadapi masalah populasi menua, tingkat kelahiran rendah, kesepian, tekanan kerja, dan integrasi imigran. Meskipun keduanya memiliki akar budaya Asia, Indonesia dan Jepang mengembangkan sistem sosial yang unik dengan nilai norma, struktur, dan tantangan yang berbeda. Memahami perbandingan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas masyarakat di kedua negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan sosial antara Indonesia dan Jepang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam aspek budaya, reproduksi sosial, perilaku sosial, dan pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing di negara. Dengan menggunakan konsep teori perubahan sosial dan teori peran gender sebagai landasan teoritis, fenomena sosial seperti sosika di Jepang dan tingginya angka kelahiran di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana nilai dan norma sosial berbeda dan mempengaruhi struktur sosial kedua negara secara mendalam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, penjelasan singkat terkait perbandingan dalam aspek sosial. Demikian penjelasan tentang perbandingan sosial antara negara Indonesia dan Jepang yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.